Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasta Andini. Saya dari kelas 12-3 dan di sini saya dari kelompok 2. Nah, asal sekolah saya dari Mandua Ciamis. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas video yang berjudul biografi dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu bisa disebut juga dengan Said Ali Rahmatullah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Asep Komarudin yang telah memberi arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan video dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya berharap video ini bisa menginspirasi dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sejarah Islam di Nusantara. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Beliau lahir di Kerajaan Champa yang kini termasuk di wilayah Vietnam. Nah, beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim atau bisa disebut juga dengan Sunan Gresik. Nah, seseorang ulama yang lebih dulu menyebarkan Islam di Jawa. Kemudian, ibunya seorang putri dari Kerajaan Champa. Nah, Sunan Ampel ini menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, seorang pejabat Majapahit di Tuban. Nah, dari pernikahan ini, beliau dikaruniai beberapa anak, di antaranya Raden Mahdum Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Bonang, kemudian Raden Qasim yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Selain itu, Sunan Ampel juga memiliki beberapa saudara yang sama-sama berperan dalam penyebaran Islam. Sekitar tahun 1440 Masehi, Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa, namun lalu menuju Majapahit hingga akhirnya beliau menetap di sebuah daerah yaitu Ampel Denta, Surabaya. Di tempat inilah beliau mendirikan sebuah pesantren yang kemudian dikenal dengan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam pertama dan melahirkan ulama besar seperti beberapa tokoh Wali Songo seperti Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Nah, karena peran besarnya dalam mendidik para wali serta menyusun strategi dakwah di tanah Jawa, Sunan Ampel dijuluki sebagai arsitek Wali Songo. Kemudian, dalam menyebarkan Islam, Sunan Ampel menggunakan strategi dakwah yang damai, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Beliau terkenal dengan ajarannya yang disebut dengan Mohlimo, yaitu larangan untuk berjudi, mencuri, minum minuman keras, berzina, dan menggunakan narkoba. Nah, dakwah beliau ini menekankan pentingnya akhlak yang mulia, pendidikan, serta persatuan umat. Selain itu, Sunan Ampel juga berperan penting dalam bidang politik, yaitu dengan menjadi perancang awal berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, serta menjadi penasihat Raden Patah yang kelak menjadi Sultan Demak pertama. Nah, setelah itu Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Hingga kini, makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah penting bagi umat Islam. Nah, warisan terbesar yang ditinggalkan Sunan Ampel adalah sistem pendidikan pesantren yang terus berkembang hingga sekarang, serta teladan dakwah yang santun, damai, dan penuh kebijaksanaan. Dari kisah hidup Sunan Ampel, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa penyebaran agama sebaiknya dilakukan dengan penuh kesabaran, pendidikan yang kuat, dan akhlak yang mulia. Itulah biografi singkat Sunan Ampel, sosok guru besar sekaligus arsitek Wali Songo yang jasanya sangat besar bagi perkembangan Islam di Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.